Apa niki? Iki mau. Tepuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwan sekalian, khususnya Mukarram Ustaz Riyad yang baru datang dari Jakarta, semoga tidak menjadikan Singapura jadi banjir juga, tularan. Orang dari Jakarta datang ke Singapura, di sana banjir, sini banjir. Nah, mudah-mudahan hanya sekedar banjir duit aja. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama berkumpul, mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu majelis yang mulia, satu majelis ilmu, majelis tafahum, tafaquh fiddin. Tiada satu majelis yang paling ataupun lebih dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi majelis ilmu. Karena apa? Orang mau jadi apa saja dan untuk apa saja tanpa ilmu mustahil. Dan justru dengan kelebihan ilmu itulah Nabi Adam dimuliakan ke atas makhluk-makhluk yang lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam segala macam yang tidak diberikan oleh makhluk yang lain, termasuklah malaikat. Karena itu kelebihan manusia antara satu dengan yang lain adalah terletak pada ilmu juga. Dan oleh yang demikian, maka kita berkumpul untuk sama-sama tafahum, tafakuh di dalam mendapatkan ilmu adalah satu majelis yang paling mulia. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, Mas Didik kemarin baca dari mana ya? Ada Kan tak tandain kemarin. mana tandanya? Kan bukunya lain Mas. Ya, ini. Enggak, ini terakhir itu pakai bukunya Ainu. Ini. Ya. Nah. Pentingan ilmu. Jadi setelah kita membicarakan tentang ilmu, imamul amal wal amalu tabi'ah. Ya. Ilmu itu iman bagi amal, sedangkan amal adalah sebagai makmumnya. Dan kita akan bincangkan hari ini adalah tentang kepentingan ilmu. Moga Mas Azrul gimana kepentingan ilmu? Bang Azrul ini. Bang Azrul. Kepentingan ilmu. Sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu sesuatu yang asas dan semestinya didahulukan dari ibadah berdasarkan kepada dua perkara. Pertama, agar ibadah itu berhasil dan sihat, maka wajib mengenal dahulu siapa yang wajib disembah, setelah itu baru engkau menyembahnya. Bagaimana jadinya apabila engkau menyembah sesuatu yang engkau sendiri belum kenal dengan asmanya dan sifat-sifatnya, dan yang wajib baginya dan yang mustahil dalam sifatnya. Sebab kadangkala engkau mengiktikadkan sesuatu yang tidak layak baginya dan sifatnya. Jika demikian, maka ibadahmu itu berhamburan seolah-olah sebagai debu di tiang. Ya. Terdapat satu hikayat yang berlaku ke atas dua orang. Yang seorang berilmu tapi tidak beribadah, yang seorang lagi beribadah tetapi tidak berilmu. Mereka dicoba dan diuji oleh seseorang sampai di mana jahatnya orang yang berilmu tapi tidak beribadah, dan jahatnya orang beribadah tapi tanpa ilmu. Dia mendatangi keduanya dengan memakai pakaian yang hebat. Kepada orang yang beribadah, ia berkata begini, "Hai, hambaku, aku sudah ampuni dosamu seluruhnya. Sekarang kau tidak perlu lagi beribadah." Maka jawab orang yang ibadah itu, "Oh, itulah yang kuharapkan darimu ya Tuhanku." Disangkanya orang yang bersuara tersebut adalah Tuhannya, sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
Kemudian ia datang kepada orang yang berilmu sedang minum arak dan berkata, "Hai, kamu akan diampuni dosamu." Maka ia menjawab, "Kurang ajar engkau." Lalu dicabutnya pedang, engkau sangka aku tidak mengetahui Tuhan. Demikianlah bahwa orang yang berilmu tidak mudah tertipu setan, tetapi sebaliknya orang yang tidak berilmu sangat mudah tertipu oleh setan. Ya, ini adalah kepentingan ilmu. Imam Al-Ghazali memetik satu hikayat perbedaan antara orang yang rajin beramal tanpa ilmu dan orang yang berilmu. Walaupun pada masa yang sama kadang-kadang dia masih malas untuk beramal. Datanglah seseorang kepada orang yang ahli ibadah, kuat, taat betul ibadahnya pagi, petang, malam. Bisa dikatakan ruhbanul lail wajahidun nahar, singa berjihad di siang hari dan bagikan rahib malamnya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencoba, menguji sejauh mana peranan ilmu terhadap dua golongan tersebut. Karena dia tidak mengetahui ilmu hakikat, tidak mengetahui ilmu ma'rifat, tidak mengetahui asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah bermunajat, maka seseorang yang ingin mencoba tadi, menguji tadi, dia berada di sebalik tabir, sebalik dinding. Ketika dia berdoa, orang yang beribadah tadi berdoa dengan doa yang luar biasa, maka jawablah dengan satu suara yang dia pun bersembunyi, ya, orang yang menguji tadi bersembunyi di tempat lain. Wah, ya hambaku, ya begitulah, kamu itu sudah aku kasih, dosa-dosamu sudah aku ampuni. Karena itu semua apa yang kamu minta pun telah aku kabulkan. Terus dia langsung menjawab orang beribadah tadi, ya itulah wahai Tuhanku yang aku cari. Jadi disangka suara tadi adalah Tuhannya. Sebab apa? Dia beribadah tanpa ilmu, dia tak mengetahui, tak memahami siapa yang disembah. Dan itu lagi, kemudian orang yang menguji tadi, orang ketiga menguji tadi, datanglah kepada seorang yang berilmu. Walaupun pada masa yang sama, orang berilmu tadi melakukan maksiat, tengah minum arak, tengah berbuat maksiat. Datanglah kepada orang tersebut. Nah, datang kepada orang tersebut mengatakan bahwa, hai, ya, datang kepada orang yang berilmu yang sedang minum arak dan berkata, wahai, kamu akan diampuni dosamu. Maka ia menjawab, bagaimana? Kamu ini adalah orang yang mendakwa dirimu sebagai Tuhan. Mana ada Tuhan bersuara seperti kamu? Nah, ini menunjukkan bahwa setinggi, sekuat, serajin-rajinnya orang beribadah, kalau tidak disertai dengan ilmu yang memadai, maka dia tidak akan mendapatkan satu kemanfaatan yang maksimal. Bahkan jelaslah 2 minggu yang lepas kita telah bincangkan bahwa dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samratin wal amalu bila ilmin la yuqbal. Karena itulah maka Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, dia memberikan dua syarat bagi seseorang yang beramal diterimanya amal itu. Satu adalah ittiba'un nabi, mengikuti sunnah nabi. Jadi dia melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan apa yang diketahuinya daripada teks-teks Al-Quran atau hadis. Dan yang kedua adalah ikhlas. Jadi apabila seseorang beramal
dengan dua perkara itu, maka insya Allah dia akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan tidak semudah itu. Beramal untuk ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, itu kan semuanya juga menggunakan ilmu. Tanpa ilmu, ya nggak mungkin dia akan dapat mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berilmu itu tidak akan mudah tertipu, tetapi sebaliknya orang yang tidak berilmu sangat mudah tertipu oleh syaitan. Dan ilmu ini sifatnya adalah, yang dimaksudkan di sini adalah, ya kalau kita kaji, kita teliti betul-betul, orang tak ada ilmu di dalam apa saja pasti dia akan mudah ditipu. Makanya kalau bisnis tanya syariat tuh, kalau dia tak ada ilmu bisnis pasti jadi bulan-bulanan. Pagi petang malam asyik kena tipu. Tapi kata syariat juga, justru dari kena tipu itulah dia belajar. Berilmu. Hah? Ilmunya dari ditipu itu. Ditipu itu mendapat ilmu juga. Betul. Proses belajar. Proses belajar. Proses ditipu itu majelis ilmu. Ya. Jadi Jangan sering-sering kalau itu. di sanalah nanti termasuk iktibar itu adalah sebagian daripada ilmu. Karena itu Imam Al-Ghazali nanti dalam pembahasan yang akan datang bahwa tajribi, ya, dan daripada tajribi ini adalah orang itu akan berpikir mengambil iktibar. Itulah yang dalam bahasa kita biasanya disebut sebagai pengalaman. Nah, dalam bahasa Melayu misalnya, jangan sampai pisang berbuah 2 kali. Hah? Boleh. Tapi Nggak boleh tetap. jantungnya ketok ya mati. Makanya jangan sampai pisang berbuah 2 kali. Mati dulu kan. Jangan sampai, ya, dalam pepatah yang lain, masuk ke dalam lubang yang sama. Kalau lubang yang lain, itu mungkin memang kita belum tahu. Tapi kalau kita masuk pada lubang yang sama 2 kali, habislah. Nah, itu juga dalam proses-proses iktibar, proses-proses untuk mendapatkan ilmu. Adalah telah pun jelas dan sudah pasti bahwa hamba Allah perlu memiliki ilmu dan melakukan ibadah. Ilmu lebih utama didahulukan, artinya wajib belajar dan mengaji ilmu lebih dahulu, yaitu ilmu ibadah. Sebab ilmu itu asas dan petunjuk jalan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, maksudnya ilmu itu adalah pemimpin amal, sedangkan amal adalah makmumnya. Kelanjutan hadis itu adalah, diberikan ilmu itu oleh Allah kepada orang-orang yang bahagia dan tidak diberikan kepada orang-orang yang binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dan oleh Abu Talib Al-Maki dalam kitabnya Qutul Qulub, dan juga oleh Al-Khatib serta Ibnu Qayyim juga meriwayatkannya di dalam Zadul Ma'adnya. Jadi tanpa mengetahui ini, yakni ilmu tauhid dengan makrifat yang memadai, akan dapat menyebabkan su'ul khotimah, karena salah di dalam mengiktikadkan sifat-sifat Allah, dan hal ini dapat menyebabkan sesuatu ibadah akan sia-sia belaka. Imam Al-Ghazali sudah menerangkan bahaya yang tersembunyi di sini, bahaya-bahaya besar, yaitu dalam rangka menerangkan apa artinya su'ul khotimah dalam kitab Al-Khawf yang dapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ketiadaan ilmu ma'rifat. Apa dia ilmu ma'rifat ini? Ilmu ma'rifat ini adalah ilmu untuk mengetahui, untuk mengenali, bukan mengetahui, untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kenal Allah itu dari mana? Kita mengenali Allah ini dari mana? Hah? Kita mengenali Allah dari mana? Ada 2 sumber yang penting di sini.
yaitu adalah sumber akli dan sumber nakli. Sumber yang nakli jelas apabila Allah sudah menyatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah ini adalah Maha Tunggal, Maha Esa. Sudah. Tapi perlu pembuktian dengan nalar, perlu pembuktian dengan nakli. Disitulah maka di dalam asas-asas aqaid yang disusun oleh Abu Hasan dan juga Imam Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asani dan juga Imam Al-Maturidi, disebutkan bahwa di sana terdapat dua asas, dua prinsip di dalam mengenali akidah, yaitu asas-asas ataupun hukum-hukum akli dan hukum yang nakli. Hukum yang akli ya ini berdasarkan kepada pikiran yang waras, dan nakli ini berdasarkan dengan teks-teks dari Al-Quran dan Mana, Pak? Sebelum lanjut, Ustaz, ya. tanya dulu. Kan ilmu ini luas, artinya segala macam sesuatu yang baru, manfaat tidak bermanfaat, akhirat, dunia, itu kan juga disebut ilmu gitu ya. Betul. Nah tadi Ustaz menyebutkan majelis yang paling dicintai Allah adalah majelis ilmu. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Ustaz, supaya majelis ilmu itu betul-betul majelis yang tadi disebutkan bahwa majelis yang dicintai oleh Allah itu majelis ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mana? Nah, ilmu Iya. yang mana dan seperti apa majelisnya? Secara umum, di dalam kitabnya yang lain Imam Al-Ghazali menyatakan secara umum ilmu apa saja ini adalah baik dan mulia. Bahkan di dalam mementingkan betapa utama dan kelebihannya ilmu itu, ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang lain itu, dia itu mengharuskan, dan juga ulama yang lain mengharuskan dalam bahasa Melayu adalah membolehkan, mubah, tahu mubah? Boleh. Mempelajari ilmu sihir itu mubah. Dalam perbincangan masalah betapa pentingnya ilmu, sampai dia mengatakan mempelajari ilmu sihir ini adalah mubah, tapi mengamalkannya haram. Ya masuk akal. Tapi kalau ulama salaf Wahabi jangan dia ilmu sihir, ilmu mantek pun haram. Pawas. Mempelajari ilmu mantek pun haram. Tetapi prakteknya profesor-profesor mereka belajar ilmu mantek di Amerika juga. Adiknya bawa Aku main nama jurusan. Mana nama adik jurusan? Tuh. Saya tahu. Nah, kita balik. Ya. Kenapa sih akan kasih? Ibarat seorang. Iya. Jadi kalau ini gambaran secara rambang ya tentang masalah ilmu itu tadi. Kalau ditanya ilmu yang mana, yang pasti ada juga tahap-tahapnya, prioritasnya di sana. Aulawiyatnya ilmu mana yang paling penting dan paling mesti didahulukan, yang fardu betul-betul. Karena itulah maka nanti dalam bab ilmu ini pun nanti akan disebutkan tentang tahap-tahap ilmu itu sendiri yang harus diketahui. Pertama, dan ini tidak menjadi ikhtilaf di antara ulama, bahwa ilmu yang wajib pertama kali dipelajari adalah ilmu mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah tahap-tahap yang lain, termasuk keduanya ilmu syariat, ketiganya ilmu hakikat, dan barulah kepada fardu-fardu kifayah, dan mungkin yang paling buntut sekali ya termasuk bagaimana cara menjebak dan cara menupas penjahat. Kalau Anda nggak jadi penjahat, bagaimana kita akan menjerat penjahat? Dalam ilmu kepolisian kan ada itu, bagaimana cara menjebak penjahat.
Karena itu kalau polisi jadi penjahat, ya memang dia sudah ada ilmunya, tinggal mengamalkannya ya saya. Karena dia sudah ada ilmunya, tinggal mengamalkan. Kita balik pada pernah jadi diwacanakan ya pendidikan karakter di Indonesia hendaknya dimasukkan singkat pendidikan anti korupsi. Ilmunya itu. Ya, pendidikan anti korupsi. Persoalannya adalah itu nanti digunakan untuk apa? Soalnya tadi berpedoman sama ilmu bila amalin itu tadi. Ya. Ya susah. Ada diajaran Ustaz Basu. Baik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terusin Oke. Ustaz. Ya, Teruskan. teruskan. Oke. Ya. Jadi nanti ada tahap-tahapnya apa ilmu yang perlu dipelajari pertama kali, kedua, ketiga dan seterusnya. Terus Oke. Nah, sebagian besar orang yang soleh sangat takut terhadap su'ul khotimah. Maka ketahuilah sekarang semoga Allah memberi engkau hidayah bahwa su'ul khotimah itu ada 2 tingkatan, di mana masing-masing sangat besar bahayanya. Tapi ada yang lebih besar bahayanya di antara 2 itu, yaitu hati kita di waktu sakaratul maut. Datang di hati keraguan-raguan atau ketidakpercayaan sama sekali terhadap Tuhan. Maka nyawanya dicabut dalam keadaan tidak beriman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikuasai oleh keraguan-raguan. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang menguasai adalah keruwetan kufur yang menjadi tabir penghalang hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Yang demikian itu akan menyebabkan dia terjatuh dari Allah selama-lamanya dan azab yang kekal yang terus-menerus tidak terpisah, yaitu azab kekufuran jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua yaitu hatinya dikuasai oleh kecintaannya terhadap soal-soal dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, atau satu keinginan dari soal-soal duniawi yang selalu terbayang di hatinya. Misalnya dia sedang membangun sebuah rumah dan hatinya masghul akan hal itu saja, sehingga pada waktunya sakaratul maut terbayang saja rumah yang belum selesai itu. ya, stop dulu. Yes. Betapa tajamnya Al-Ghazali ya meneropong jangka masa yang panjang. Tentang yang dibincangkan di sini adalah tentang orang yang kurang ilmu terhadap mengenali Allah, ma'rifatullah, ini terdedah kepada 2 bahaya ketika dia itu adalah su'ul khotimah. Ketika dia nanti menghadapi akhir-akhir hidupnya dan akan terjebak ataupun terdedah kepada su'ul khotimah disebabkan 2 perkara, yaitu adalah syukuk ataupun syak, keraguan-raguan terhadap Allah, dan yang kedua adalah hubbud dunya yang menjadi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sangat bahaya. Ini semuanya tidak mungkin akan dapat diatasi tanpa ilmu yang mulia. Ada kemuskilan nih. Poin ini poin penting. Nah, orang nak husnul khotimah, nak sul khotimah itu apa ada ilmunya? Ya, balik-balik. Tidak ada sesuatu pun yang tanpa ilmu itu dapat terlaksana. Paling rendah pun, ya, paling rendah pun. Tanya kawan-kawan orang jalanan tuh. Nah, jadi pengemis pun ada ilmunya karena mengalami training lebih dulu. Iya nggak maksudnya kok? Nah. Hah? Karena saya pernah dulu. Hah? Bukan menulis ya, tapi ngapain pernah saya. Ya. Waktu meneliti anak jalanan saya ikut mereka. Ya. Jadi insya Allah memang betul ada trainingnya. Ya kan? Dulu masih kata remannya itu. Ada
Koordinator. Berapa orang ya? Jadi kesimpulannya, kalau seramah itu pun ada ilmunya, takkan masalah penting yaitu penentuan orang binasa dan juga bahagia di akhirat tidak ada ilmunya, kan begitu? Yaitu tentang husnul khotimah ataupun su'ul khotimah seseorang. Dan Imam Ghazali menyentuh dua perkara yang bahaya, yang akan dapat menyebabkan su'ul khotimah, yaitu keraguan-raguan, sifat perasaan syak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah apa? Hubud dunia. Cinta dunia. Dan sebenarnya saya ingatkan, kalau disebutkan dunia dalam perbincangan tasawuf dalam pembahasan tasawuf ini adalah yang dimaksudkan dunia ini bukan hanya setakat benda yang nampak, air, kue, rumah, anak, istri, mobil, rumah, dan sebagainya. Bukan itu. Definisi dunia dalam terminologi tasawuf adalah apa saja yang tidak membawa manfaat bagi seseorang untuk akhiratnya. Tuh. Ya, jadi kita tak boleh kontaminasi. Wah, dunia ratusan ribuan dolar, rumah, bukan semestinya. Terus, lanjut. Tadi saya ulangi sedikit aja ya. Tingkatan kedua yaitu hatinya dikuasai oleh cinta terhadap soal dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, atau satu keinginan dari soal-soal duniawi yang selalu terbayang di hatinya. Misalnya dia sedang membangun sebuah rumah dan hatinya selalu terpikir masalah rumah itu saja, sehingga pada waktu sakaratul maut terbayang saja rumah yang belum selesai itu. Ia tenggelam di dalamnya, hatinya penuh sampai tidak ada tempat untuk yang lain. Bila kebetulan nyawanya dicabut dalam keadaan demikian, maka tidak ada tempat bagi Allah di hatinya. Jadi hatinya dalam keadaan demikian, kepalanya dijungkir balik, kepalanya ke dunia, kakinya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada di antara kawan kita yang pernah mendampingi orang nazar. Orang nazar, sakaratul maut. Kadang-kadang tuh mbah nyebut orang Jawa ya, nyebut la ilaha illallah, Allah. Jawabannya lain, sangat jauh jawabannya kadang-kadang. Kadang-kadang dia tanpa disadari ataupun tidak dia tanya benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan talqin yang diberikan oleh orang yang terdekat tadi. Mbah nyebut la ilaha illallah. Jawabannya wedosis dipakainya apa durung nih. Banyak hal seperti itu kalau kita. Kenapa? Yaitu tadi terhijab oleh dunia. Terhijab oleh Cinta dunia. ya. Ini akan tercermin di dalam salat kita. Sedikit banyak akan tergambar dalam salat kita. Kalau begitu Allahu Akbar, barang yang tidak pernah kita terfikirkan barangkali puluhan tahun yang lalu teringat di dalam kepala kita. Pernah ngalami? Awas. Hah? Sami Allah liman hamidah kalau kaum ibu biasanya misalnya. Kunci rumah yang hilang dah berapa lama tuh? Oh iya, kuncinya itu ada di dalam kulkas. Kenapa perkara itu datangnya ketika dia sami Allah liman hamidah? Hah? Kenapa ya? Nah, itulah nanti akan dikaji, akan diteliti oleh Imam Al-Ghazali, membimbing kita ini supaya kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dapat menumpukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau Anda membaca satu bab ya, satu bab di dalam kitab Ihya tentang sholat saja. Misalnya di sana di dalam kitab sholat itu Imam Ghazali menulis khusus asrarus sholat wa muhimmatuha, rahasia-rahasia sholat dan kepentingannya. Bagi ulama fikih akan mengatakan Imam Ghazali ini adalah mengarut, Imam Ghazali ini adalah mengada-ngada, bid'ah yang betul-betul nyata. Tapi kalau seseorang itu mau mengalami betul, mau merasakan betul, barulah dia akan dapat menilainya. Selama ini di dalam kitab fikih, mana-mana fikih, rukun sholat kalau tidak 17, 13. Betul? Betul. Ya. Tapi kalau cara Imam Ghazali bukan sekedar itu. Banyak lagi. Dan yang paling penting adalah sebutnya adalah 6. Pertama-tama Imam Ghazali mengatakan orang sholat tanpa hudurul qalbi, tanpa menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dapat menjalankan sholat dengan khusyuk. Setuju, Pak. Nah, itu semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau ulama fikih hanya sekedar 13 ataupun 17 yang biasa kita hafal, maka ulama-ulama hakikat, ulama-ulama ma'rifat, mereka akan menganggap perkara-perkara lain yang dapat menghalang dari kekhusyuan itu adalah sebagai syarat dan rukun. Dan itu semuanya disebutkan dalam bab asrarus sholah wa muhimmatuha. Kita bisa lihat dalam terjemahan yang Ulumuddin di sana poin khusus tentang rahasia sholat dan kepentingan. Dr. Muhammad Iqbal lain lagi. Dr. Muhammad Iqbal seorang pujangga, seorang ahli falsafah Pakistan, dan juga termasuk salah satu bapak pendiri Pakistan. Dia lain lagi. Dia falsafah dia tentang masalah sholat misalnya. Seharusnya umat Islam itu sholat bukan 5 waktu. Kalau umat Islam ini boleh dan mampu sholat dalam 24 jam, barulah betul sholatnya. Sekarang pagi, petang, malam sholat, korupsi jalan terus. Bagaimana akan bisa tanha anil fahsya wal munkar? Sholat tidak pernah tinggal, maksiat jalan terus. Karena itulah banjir. Saya sering ditanya, ini Jakarta banjir. Saya jawab sederhana. Kenapa? Ya karena terlalu banyak pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpinnya banyak zalim? Saya katakan, ya yang salah umat Islam sendiri. Kenapa? Karena umat Islam sendiri sudah semakin jauh dengan agama. Nah, itu sudah semuanya sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah mengatakan yang pernah didindangkan oleh Bang Roma, ya, Bung Roma, calon presiden kita. Kan ada itu lagunya. Saya di zamanun ala ummati. Belum kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa, oke. Saya di Kampanye nih, zamanun kampanye nih. ala ummati. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan berlaku ke atas umatku nanti di zaman-zaman akan datang, kata Rasulullah. Kalau mereka ini telah lari, sudah berpaling dari ulama dan fuqaha, sayabtaliyallahu bi thalathati baliyatin. Allah akan menguji
Allah akan memberikan fitnah, ujian, cobaan dengan 3 macam perkara. Yang pertama adalah yarfa'illahul barakat. Allah akan menarik balik, akan mengambil keberkatan hidup. Termasuk keberkatan hidup itu adalah semakin banyak kita punya pendapatan, semakin pusing pikirannya. Tidak pernah ada kedamaian, ketentraman hati. Datuk moyang kita dulu, Ustadz Riyad, punya sawah setengah bau sudah tenang, aman dari kemarau sampai kemarau lagi. Sekarang kita punya satu pulau, tidak pernah tenang dan damai. Barokahnya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Diincar Singapura mau diambil. Hah? Pulaunya mau diincar Singapura. Nah, betul kan? Yang kedua, Allah mengambil barokah kehidupan itu. Yang kedua kata Rasulullah, wa yusallituhu sultanan jair. Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Jadi apabila disebutkan, kenapa bencana? Pemimpin zalim. Kenapa pemimpin zalim? Umat Islamnya sudah berpaling dari agama. Jadi yang salah mana? Ya seperti untutnya polisi aja. Artinya betul juga kata Pak Amin Rais dulu, perlu kita mengadakan taubat nasional. Semuanya harus, semua komponen, tak kira itu rakyat, pemimpin, ulama, dan semuanya harus kita balik kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya begitu, insya Allah ya Indonesia akan betul-betul Indonesia baru, bukan Indonesia yang diperbarui. Ini lain ya Ustaz ya. Indonesia baru, Indonesia diperbarui lain. Tapi ada yang bercanda gini Ustaz. Kalau orang yang soleh kan Allah turunkan rezeki berupa hujan dan angin. Tapi karena terlalu soleh banjir. Kebanyakan ya. Dan yang paling bahaya yang ketiga nih ya. Allah akan menguji, menfitnah, memberikan fitnah, ujian yang ketiga yang kita takut. Wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dia akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini yang paling kita takut. Paling kita takut yang itu. Kita artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min. Jadi sekali lagi ya saya ya kalau kita membaca kitab Tanwirul Ghazali khususnya Tatasawuf ini, balik-balik bismillah kita ini adalah mengobati hati diri kita sendiri-sendiri. Ya, refreshing yang hari-hari ini selalu pikir ini wah macam-macam pikiran, ya cobalah kita sedikit break, kita rem. Siapa yang di Singapura ini hanya hati kita yang menjadi break, yang menjadi rem, mengendalikan semuanya, bukan yang lain. Terus, nah. Adapun orang mukmin yang sehat hatinya tidak akan terberdaya oleh kecintaan terhadap dunia dan seisinya, dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang itu maka api neraka berkata, boleh engkau lalu wahai orang mukmin. Nah, ini campuran yang Melayu nih Ustaz. Boleh engkau lalu wahai orang mukmin, sebab nur yang ada di hatimu itu sudah memadamkan nyala apiku. Ini diriwayatkan dalam hadis Ya'la bin Munabi. Kalau kebetulan dicabut nyawanya dalam keadaan tertarik oleh dunia, dikuasai oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini sangat berbahaya sekali. Sebab manusia itu matinya sebagaimana hidupnya. Begitu hidupnya, begitu pula matinya. Nah, ini satu bahasa yang ringkas tapi jelas. Yang tidak jelas bermakna kita kurang tanggap. Orang ini matinya ya seperti hidupnya, hidupnya ya seperti matinya lah. Artinya orang ini cenderung akan mati ketika mana kebiasaan sehariannya daripada tinjauan dari segi su'ul khatimah dan husnul khatimahnya. Kalau hari-harinya itu menipu orang, matinya nanti waktu nazar ya dalam keadaan menipu orang.
Bukan berarti menipu, tapi otak pikirannya ini adalah selalu cenderung kepada penipuan itu, sehingga dia semakin jauh, semakin terhalang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari-hari orang itu misalnya menyebut Allah, membaca Al-Quran, menolong orang lain, insya Allah menjelang matinya nanti, ya arahnya ke situ juga. Itu yang dimaksudkan Al-Ghazali sebut. Apabila engkau bertanya apa yang menyebabkan su'ul khotimah itu, maka jawabnya, ketahuilah bahwa sebab-sebabnya banyak, tidak dapat diperinci satu persatu, tetapi boleh ditunjukkan pokok-pokoknya saja. Ada kalanya karena mati dalam keraguan-raguan dan dalam keadaan terhijab, sebab-sebabnya bisa disingkatkan menjadi dua sebab. Sebab pertama, seseorang bisa jadi su'ul khotimah padahal dia seorang yang warok, zuhud dan soleh. Mengapa demikian? Karena di dalam itikadnya ada bid'ah bertentangan dengan itikad yang diyakini oleh Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Ia memang rajin sholatnya, rajin membaca Al-Quran, sampai kata Rasulullah tentang Khawarij itu, membaca Al-Quran lebih rajin dari kami para sahabat, dan sholatnya lebih rajin dari kamu, sampai masing-masing jidatnya ada hitam, tetapi mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke lubuk hatinya, dan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, itikad bid'ah dalam hati adalah sangat berbahaya, seperti mengitikadkan apa-apa yang nantinya menyesatkan dia kepada kepercayaan bahwa Allah seperti makhluk. Misalnya betul-betul duduk di dalam arsy, padahal Allah itu laisa kamalisi syai'un. Kamislihi syai'un. Kelak apabila pintu hijab itu telah dibuka, maka dapatlah diketahui bahwa Allah itu tidak sebagaimana yang dilukiskan dalam hati. Akhirnya nanti akan ingkar kepada Allah. Nah, dikala itu ia akan mati dalam su'ul khotimah. Kelak kalau orang sudah sakaratul maut dan terbuka hijab, baru menyadari bahwa urusan ini demikianlah sebenarnya. Nah, dalam keadaan begitu, dia matinya dalam keadaan su'ul khotimah, meski amalan-amalannya baik, nauzubillah, maka yang paling penting itu adalah i'tikad. Ya, i'tikadnya apa? I'tikadnya adalah akidah. Keyakinan, wabil khusus, dan yang paling penting adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sedikit pun tersirat. Dalam teks ini tadi kata Imam Ghazali, ada yang namanya tasbih, tajsim, ataupun ta'til. Jadi tiga perkara ini harus terhindar dari akidah kita: tasbih, tajsim, dan ta'til. Nah, ini bingung nih. Bingung banget itu. Dan hanya masalah inilah yang akan menjadikan perbedaan pendapat antara ulama-ulama aqaid. Yang tiga. Ta'til. Diurai satu persatu. Waduh, 3 malam itu. Daripada tambah bingung nanti. Ulang kebingungan. Disimpan untuk sesi berikutnya itu. Ringkasannya aja Ustaz, ringkasan. Menuntut ilmu memang harus semakin bingung sebenarnya. Cuman tapi ini bingung banget ini. Tapi jangan ngajak-ngajak gitu dong. Tajsim, tasbih, dan ta'til. Yang paling penting di sini adalah Ahlussunnah tidak mengenal tajsim dan tasbih seperti yang dilakukan ataupun diyakini oleh para sahabat dan ulama-ulama salaf pada zaman dahulu. Ya. Kalau kita sebut ulama salaf, ini sebenarnya yang paling pengertian yang paling tepat ini adalah mereka-mereka yang hidup lebih kurang 300 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. 300 tahun setelah. Ya. Termasuklah para imam mujtahidin, ditambah Abu Zahir Az-Zahiri, Abu Dawud Az-Zahiri, dan juga Imam Ja'fari, Imam Ja'far Shadiq.
Itu termasuk mereka adalah generasi salaf. Dan yang paling kita harus paham, para ulama salaf dari 300 tahun ini tidak pernah sepakat dan tidak pernah ada istilah mazhab salaf. Karena itulah sangat rapuh kalau orang salafi wahabi mengatakan menurut mazhab salaf. Mazhab salaf tidak pernah wujud. Mazhab salaf tidak pernah wujud. Kenapa? Kalau mazhab yang wujud itu adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Ja'fari, Zohiri, dan disebutkan juga mazhab At-Tabari. Tapi di antara sekian banyak mazhab ini ternyata yang lestari hanya 4 sampai sekarang. Kenapa tidak lestari? Ya karena pengikutnya semakin tak ada, semakin akhirnya ditinggalkan oleh, ya mungkin karena kurang apa ya? Kurang Sosialisasi. bukan sosialisasi. Kurang adaptif. Kaderisasinya juga tidak ada, dan juga pencitraannya juga kurang. Kurang jempol. Nah, itu. Generasi. Benar. Dari generasi ke generasi nyatanya wujudnya realitasnya adalah sekarang ya mazhab 4 itulah. Kalau kita mazhabnya apa Ustaz? Hah? Kalau kita ini mazhabnya. Kalau kita ini mazhabnya ya mungkin kalau yang Syafi'i, yang Maliki, tapi kalau ada mungkin mazhab Wahabi itu mazhab yang baru. Itu bid'ah tuh. Mazhab yang baru. Karena itu apa yang selalu digembar-gemborkan mengikut mazhab salaf. Gak pernah wujud mazhab salaf itu. Dan ulama salaf, yang dikatakan ulama salaf, as-salafuna 300 tahun, itu banyak, bukan ratusan, bahkan ribuan. Dan mereka nggak pernah sepakat dalam satu perkara. Dalam satu dalam satu mazhab. Kenapa Allah 300 tahun setelah itu? Terus yang 400 tahun itu gimana? Yang 300 kemudian itu namanya istilahnya adalah generasi kholaf, generasi kemudian. Jadi generasi salaf ini maksudnya adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Satu umur. Jadi para sahabat, kemudian mereka menurunkan satu generasi tabi'in, bawahnya lagi adalah tabi'it tabi'in. Setelah itu masuklah kepada generasi kholaf. Termasuklah Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri mazhab Wahabi. Itu loh baru 2 abad kemarin. Yang banyak pemikirannya banyak merujuk kepada, tetapi merujuk sebagian yang sesuai dengan seleranya saja, tidak keseluruhannya. Muhammad bin Abdul Wahab banyak merujuk kepada Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim, tetapi tidak kesemuanya. Sebab Imam Ibnu Taimiyah ini adalah beliaunya adalah bermadzhab Hambali, Imam Ahmad. Muridnya Ibnu Taimiyah seorang yang hebat, Ibnu Katsir, dia bermadzhab Syafi'i. Muhammad bin Abdul Wahab tak ada mazhab, akhirnya dia mendirikan mazhab sendiri. Itu mazhab Wahabi yang terkenal sampai sekarang. Jadi dan mazhab Wahabi ini sebenarnya tidak besar, cuma mereka menang duit aja. Berapa sih Saudi itu? Berapa juta aja? 9. Hah? 9. 9. Kalah dengan orang Surabaya, Pak Riyad. Surabaya berapa? Jakarta berapa ya? Jakarta. 20 juta. Ya. Malam apa siang? Siang 20 malam Tapi biasanya nggak sama. siang Syafi'i malam gitu ya. Jadi hanya saja karena mereka menang duit, jadi nampaknya kelihatannya besar gitu aja. Kalau Turki itu mirip Syafi'i tapi dia Hanafi Ustaz ya. Turki banyak Hanafi. Saya pernah ikut pengajian orang Turki, ini zikirnya orang Syafi'i. Banyak Hanafi kalau Turki. Memang banyak. Kalau kita lihat dalam ini 28 juta. dalam ini statistik itu, mazhab Hanafi seluruh dunia ini hampir 60% Oh, banyak anak pengikutnya.
India. Oh iya, banyak. India Pakistan sudah jelas. India Pakistan itu. Hah? Iya, paling banyak anak. Iya. Nomor 2 baru Syafi'i. Syafi'i itu nggak sampai 30%. Nggak sampai. Saya lihat statistik itu loh di mana itu. Terus Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad itu tidak sampai ke 6% pun. Jadi yang paling banyak Imam mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan walaupun ada juga mazhab-mazhab seperti mazhab Ja'fari sampai sekarang juga masih ada, mazhab Syiah Imamiyah dan seterusnya itu. Kalau Yaman mayoritasnya apa? Syafi'i, Yaman hampir keseluruhan Syafi'i. Dari sini banyak Syafi'i, dari sana. Iya, sebenarnya ya sejarah yang saya sendiri lebih cenderung itu bahwa Islam itu poros dari Yaman ke Nusantara Indonesia itu memang banyak bukti-bukti yang harus dibongkar kembali. Saya lihat kemarin tuh kayak sejarahnya kiai-kiai dalam pesantren, nasabnya dan juga wali songo semuanya itu. Ternyata tuh hampir semuanya itu larinya kepada Imam Al-Muhajir. Oh. Ya. Baru berarti Ya. ya. Imam Al-Muhajir ini adalah habaib yang pertama kali berhijrah ke Yaman. Jadi setelah era sahabat, ya kan sahabat Abbad bin Bishr pun dia kan sampai meninggal di Yaman. Dan di Yaman di makam Zambal itu ada hampir 70 sahabat dimakamkan di situ. Dimakamkan di situ 70 sahabat itu mereka yang pernah ikut perang Badar dan perang Uhud. Ada 70 sahabat dimakamkan di Tarim, di Zambal, perkuburan Zambal itu. Tapi setelah fatrah lama dari era sahabat itu barulah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dikatakan Al-Muhajir orang yang berhijrah dari habaib dari Tuhan Rasulullah itu membuka wilayah Tarim itu. Terus yang menurunkan habaib sampailah kepada seluruh pendakwah ke Nusantara ini dari sana. Karena itu kesamaan mazhab dan kesamaan budaya Ustaz. Persis. Di sana itu orang ke sawah pun pakai sarung seperti di Semarang enggak. Apalagi di Madura. Sampai pakai di sawah juga harus pakai serban. Serban. Sudah Pak Haji kok. Aritnya sama, aritnya sama. Iya, di Madura ini kalau Pak Haji kan harus pakai serban. Kalau nggak pakai serban itu nggak sah. Haji. Walaupun harus di sawah juga harus pakai serban. Pengalaman itu. Serban aja. Oh, ayah kan bukan Madura. Kan. Tonggone Madura. Calon presiden kita Pak Madura, Pak. Mahfud MD. Madura asli. Oh itu. Enak pesta kemenangannya bukan sate gitu. Tapi Madura. Kita matom satu. Oke, Bang teruskan. Yuk. Ya, tadi sampai itikat, yang paling penting adalah itikat. Oke. Tiap-tiap orang yang salah itikat karena pemikirannya sendiri atau karena ikut-ikutan pada orang lain, ia jatuh dalam bahaya ini. Kesolehan dan kejuhutan serta tingkah laku yang baik juga tidak mampu untuk menolak bahaya ini. Bahkan tidak ada yang akan menyelamatkan dirinya melainkan itikat yang benar. Orang yang pikirannya sederhana adalah lebih selamat. Sederhana bermakna tidak berpikir secara mendalam, meskipun dapat dikatakan orang kurang ilmunya. Ya, sebentar. Imam Ghazali ya pelik juga kadang-kadang. Orang yang pandai ilmu alim itu kadang-kadang kata dia, itu nanti malah banyak yang tidak selamat. Yang selamat itu orang yang pertengahan dari segi akidah ya. Jadi pokoknya menerima apa yang ada. Tidak mengkaji tentang apa ini zat Allah, tentang af'al Allah, tentang yang sampai mendalam sampai nih. Kenapa? Kata dia, itu nanti mudah terperangkap dengan pahaman-pahaman yang tiga tadi. Tasbih, tajsim, dan taktil. Karena itu karena dia ada kalanya yang selamat, banyak selamat itu adalah orang yang sederhana aja cara berpikirnya di dalam akidah. Ini gimana nih Ustaz? Ya, Ustaz. Lagu dangdut ada juga lagu sederhana.
Ya gambarnya merah ya. Apa? Jadi gimana? Ya, rasanya gimana? Jadi? Cocok banget namanya. Kalau Ya. Mama bukan Madura ya bukan ya? Tapi bukannya mesti ibadah ilmu mesti sejalan. Heeh. Mesti berilmu. Nah. Sekarang orang yang lebih berilmu ternyata enggak. Oh, oke, baik, satu soalan yang menarik. Begini Mas, Bang Azrul. Bang Ya, Roman. Bang Roman. Hampir aja. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali dari segi kesederhanaan ini adalah kesederhanaan di dalam memikirkan iktikad yang andaikan orang memikirkan terlalu mendalam nanti akan terjebak dengan fahaman-fahaman yang sungsang. Fahaman-fahaman yang sungsang sampai kepada 3 bahaya tadi. Tasbih, tajsim, dan taktil. Ini. Tapi kalau tentang kealiman yang lain, ilmu yang lain, ya itu sebab kadang-kadang, minta maaf ya, saya juga punya kawan ya, orang Surabaya. Dia ini dulu S1-nya adalah di Irak, di Baghdad, Suluddin. Terus S2-nya dia ngambil juga di Universitas Malaya, tafsir hadis, tapi juga sampai nggak salah. Nggak sholat. Iya, Kok bisa gitu? ya bisa saja kok. Ya, karena itu tadi, berpikirnya akidah, etika terlalu begini-begini. Dan sampean tahu toh, orang kuatnya Liamin itu kan jebolan falsafah YN Yogyakarta. Iya, kawan saya. Kawannya bener. Ustaznya bener. Orang kuatnya Lia Aminuddin itu adalah salah satunya adalah jebolan filsafat UIN. Wah, Ainun UIN Jakarta. Cuttingnya banyak. Oh gitu. Dan sampeyan ya, nyuwun sewu ya. Males aku. Nyuwun sewu. Sampeyan jangan heran dan jangan terperanjat, jangan terkejut kalau ada kawan-kawan IAIN di mana saja itu yang mereka itu falsafah Suluddin kadang-kadang ya nggak salah, jangan heran. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali yang biasa-biasa saja, yang sederhana-sederhana saja. Dalam memikirkan ini Masalah kita. Lanjut. Mungkin insya Allah itu ya maksudnya. Kalau soal itulah. Insya Allah. Nah, terus? Lanjutkan ya. Orang yang sederhana itu ialah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada akhirat, dan ini hanya garis besarnya saja. Nah, inilah yang selamat. Kalau kita tidak mempunyai waktu untuk memperdalam pengetahuan ilmu tauhid, maka usahakan dan perjuangkan agar dalam garis besarnya kita tetap yakin dan percaya. Sepertipun itu sudah selamat. Cukup kalau di dalam hatinya berkata, ya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya berserah diri kepada Allah dan iman kepada akhirat dan lain-lainnya hanya secara garis besarnya saja. Ya, saya ingin memetik kenyataan Profesor Dr. Syekh Habib Syed Muhammad Alwi Al-Maliki ya, di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Ya, di situ disebutkan bahwa meyakini Allah, meyakini sifat Allah, meyakini af'al Allah wajib hukumnya. Anda menanyakan bagaimana, di mana, kayak apa af'al Allah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan bid'ah yang membawa ke neraka. Paham tak? Kita meyakini sifat Allah, af'al Allah di dalam Al-Qur'an sebutkan qul huwallahu ahad, innallaha sami'un qaribun mujibud da'awat, dan seterusnya bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha. Kita meyakini Allah melihat wajib, tapi jangan sampai terperosok melihatnya Allah ini kayak apa, di mana, kapan. Inilah soalan-soalan yang mengundang kepada ke neraka. Terus mainan sama kakak-kakak ya. Itu ya. Oke? Terus? Ya.
Terus dia beribadah dan mencari rezeki yang halal dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Sebetulnya itu lebih selamat bagi orang-orang yang tidak sempat belajar secara mendalam. Tapi iman yang hanya secara garis besarnya saja harus kuat, seperti petani-petani yang jauh dari kota dan orang-orang awam yang tidak menceburi dalam perdebatan-perdebatan yang tidak menentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memperingatkan pada suatu waktu ada orang-orang yang suka berdebat tentang takdir sampai berlangsung lama. Melihat ini Rasulullah merah padam wajahnya lalu berbicara, sesatnya orang-orang yang dulu itu karena suka berdebat antara lain tentang kodok dan qadar. Dan beliau bersabda yang bermaksud orang-orang yang awalnya benar tapi kemudian sesat itu dimula karena suka berbantah-bantahan. Sabda Rasulullah SAW yang lainnya bermaksud sebagian besar dari penghuni surga adalah orang-orang yang pikirannya sederhana saja. Sebab yang kedua bagi su'ul khotimah ini, karena imannya ada yang lemah dan lemah iman itu banyak sebab-sebabnya, sebagian besar disebabkan dari pergaulan. Kalau orang bercampur gaul dengan orang-orang yang lemah imannya, apalagi bergaul dengan orang yang suka mengejek, maka akan makin lemah saja imannya. Jadi Imam Ghazali nampaknya sudah tuntas sekali semuanya tentang orang-orang yang bahaya, yang menjadi bahaya ketika dia nanti nazak ataupun sakaratul maut, termasuk diantaranya itu adalah mereka-mereka yang terjebak di dalam perdebatan takdir, qada dan seterusnya. Jadi kita sebagai orang awam, saya pikir apabila kita mendengar, kita tahu dari Al-Quran hadis bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha adil, keadilan Allah bagaimana, ya kita yakini keadilan Allah. Sudah selesai. Lepas itu Allah ini menyuruh kita ini adalah untuk berusaha, kita bekerja dengan niat bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi niat kita adalah menjunjung tinggi kewajiban. Kalau kita berniat, aku melakukan sesuatu ibadah, aku melakukan sesuatu tanggung jawab, menjunjung ini karena menjunjung tinggi kewajiban, ya kita akan selamat. Tapi kalau kita nanti niatnya ini adalah yang lain, maka kita akan terjebak kepada apabila gagal dia akan menyalahkan Allah, dan apabila dia berhasil dia akan ujub, bangga akan keberhasilannya, dan itu juga akan terjebak kepada kebinasaan. Jadi ini berbeda kalau yang penting aku bekerja, aku sholat, aku beribadah, tujuannya apa? Menjunjung tinggi kewajiban. Sudah. Kalau kita menjunjung tinggi kewajiban, ya kita junjung kewajiban ini. Allah Maha adil, Allah Maha tahu, Allah tahu apa yang Ia akan lakukan ke atas diri kita. Pada waktu yang sama, kita mestilah melakukan ataupun meyakini husnuzon, kebaikan, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja, mengharapkan yang terbaik daripada Allah ke atas diri kita. Itu yang paling penting. Ya, jelas ya? Oke, terus? Ya. Sebab yang lain dari lemah iman itu ditambah oleh suatu istilah, hatinya dikuasai oleh hubud dunia. Sudah iman lemahnya dikuasai pula oleh hubud dunia, mementingkan diri sendiri dalam soal keduniawian, itu artinya cinta kepada dunia. Kalau iman sudah lemah dan kuat cintanya kepada dunia, yang berarti mementingkan diri sendiri dalam soal-soal keduniawian, akhirnya kalau sudah dikuasai betul-betul oleh hubud dunia, tidak ada tempat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang terlintas di hati. Oh, cinta kepada Allah, Allah pencipta diriku. Tapi pengakuan ini hanya merupakan hiasan bibir, batin saja. Hal inilah yang menyebabkan dia terus-menerus memuaskan syahwatnya, sehingga hatinya menghitam dan membatu, bertumpuk-tumpuk kegelapan dosa itu di hatinya. Imannya semakin lama semakin padam, akhirnya hilang sama sekali. Dan jadilah ia kufur.
hal ini sudah menjadi tabiat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud hati mereka sudah dicop, dipotong mungkin ya. Hati mereka sudah dicop, jadi mereka tidak dapat mengerti. Dosa mereka merupakan kotoran yang tidak dapat lagi dibersihkan dari hatinya. Kalau sudah datang sekarat, maka cinta mereka kepada dunia yang berarti mementingkan diri sendiri semakin kuat, sehingga cinta mereka kepada Allah semakin lemah. Sebab mereka merasa berat dan sedih meninggalkan dunia, karena dunia sudah menguasai diri mereka. Sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan kecintaan tentu akan merasa sedih. Lalu timbul dalam pikirannya, kenapa Allah mencabut nyawaku? Kemudian berubah hati nuraninya sehingga dia membenci takdir Allah. Kalau matinya dalam keadaan demikian, maka ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Auzubillahi min dzalik. Demikian keterangan singkat dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian engkau wajib mengetahui apa yang mesti engkau kerjakan, yaitu sholat, puasa. Dah. Nih, coba ditandai ya. Dah ini. Oke. Dah pembahasan yang lain. Kita sambung sedikit nih. Apa ya? Pen ini. Ya ini sampai hadis berapa ya? Nun? Ya ini sampai hadis berapa ya? Belum pernah mulai kayaknya. Oh sudah. Sudah ya? Sudah kan? Kemarin saya pas dari awal kan belum Belum ya? Belum pernah. Belum pernah ya? PKK 2.0 belum. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Oh ya. Dah. Diperkenalkan dulu aja Ustaz. Ya. Ini skala nih ya. Ini kitab ini teks asalnya adalah teksnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah ataupun komentar kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah boleh dipakai nggak ini? tokoh hadis. Taruh sini ya. Kalau Imam Al-Bukhari, ya, ini bedanya. Imam Al-Bukhari ini orang yang hebat, sampai dia nggak sempat kawin karena mengumpulkan dan menulis hadis. Nggak kawin Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar orang yang hafid, orang yang hafal, yang ahli pakai dalam hadis. Awas. Tetapi istrinya ada 4. Prioritas berarti. Hah? Masalah prioritas. Nggak tahu lah. Multitasking. Mungkin lebih cakep kali. Ya? Simple aja pikirannya Ustaz. Larinya Sudut pandangnya itu. Dan saya agak prihatin ketika melihat kuburnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kairo. Ya kasih adik. Ya orang Mesir ini orang nggak punya akhlak betul. Nggak ada yang main ini ya. Orang Arab nggak punya adab orang Mesir. Kasih adiknya dulu ya, kasih adiknya. Ulama sebesar ini, Better you can buy. makamnya ini kadang-kadang ini kalau musim jual beli hewan yang ramai itu, kadang-kadang itu sampai dijadikan kandang ini. Nggak punya adab sama sekali. Kenapa? Karena makam beliau berada di makam umum dan sebelahnya makam umum itu ada pasar hewan. Dan tapi kak sampai gitu itu nggak terurus sama sekali makamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nggak seperti misalnya makamnya Imam Asy'ari, ya Imam Asy'ari makamnya terjaga dengan baik. Imam Syafi'i, Imam Al-Ata'illah itu terjaga dengan baik. Tapi Imam Hajar ini memprihatinkan. Ya karena itu, hanya karena dekat dengan pasar hewan. Teks asalnya kitab ini namanya adalah Al-Munabihat ala Istidad Liyaumil Ma'ad yang dikarang yaitu oleh Syekh Syafiuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i, ya, yang sering dikatakan sebagai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini hidup tahun 772 sampai 852 Hijriah.
Berarti abad keberapa itu ya? Kemudian dari teks asal itu diberikan komentar atau syarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten, dan biasanya disebutkan kitab Naso'ihul Hikam. Isinya adalah nasihat-nasihat tentang agama, baik itu dari Rasulullah, dari para sahabat, dan juga dari para aulia-aulia dan ulama-ulama yang muktabar. Nah, menariknya kitab ini disusun dari misalkan bab-bab 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kita baca dari pertama ya. Bab 1. Nasihat tentang 2 perkara. Bab ini terdiri atas 30 nasihat, yaitu 4 adalah kabar dan selebihnya adalah Asar. Kabar adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sedangkan asar adalah perkataan para sahabat dan pertama, iman dan kepentingan membantu masyarakat. Simpan yang kan hafal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billahi wan nafu lil muslimin." Artinya ada 2 perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keduanya, yaitu iman kepada Allah dan membuat atau memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha la yamwid zulma ala ahadin ghufiralahu ma jana, wa man asbaha yamwi nusrata matlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'akhri hajatin mabruro." Artinya, barang siapa bangun di pagi hari dengan tidak berniat menganiaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia lakukan. Dan barang siapa bangun di pagi hari dengan niat menolong orang yang dianiaya dan mencukupi keperluan orang muslim, maka memperolehi pahala seperti pahala haji mabrur. Ya, jadi dalam bab yang pertama ini Imam Ibnu Hajar akan menyampaikan beberapa nasihat yang berupa kabar, hadis ataupun hadis, dan juga berupa asar. Asar ini adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selaras ataupun selari sesuai dengan hadis yang ada di atasnya. Logisnya, kalau sahabat melakukan sesuatu, dia tidak akan pandai-pandai selain ada yang diikuti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah ilmu hadis, asar ini juga biasa dikatakan namanya hadis mauquf. Hadis mauquf ini adalah hadis yang hanya sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin." 2 perkara ya yang tidak ada yang membandingi, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama muslim. Jadi orang itu asalkan dia sudah beriman dan dia bermanfaat kepada sesama muslim, itulah orang yang paling hebat, itulah orang yang paling bagus. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ini. Salah satunya adalah khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia ini adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Kalau dia alim, pandai, pintar, tapi nggak bermanfaat kepada orang muslim, yang lain juga kurang banyak faedahnya.
Kaya setinggi langit pun kalau bertambah kaya, bertambah disebut sebagai kata Piramli haji bakhil, ya, sama sekali tidak ada manfaatnya. Penguasa pun kalau nggak ada manfaatnya ke atas umat, ya seperti mana Fir'aun dan Namrud. Jadi orang yang beriman dan bermanfaat kepada manusia, khususnya pada sesama muslim, dua perkara inilah satu perkara yang tidak ada membandingi selain. Sudah hampir jam 11 ternyata. Jadi hadis ini mungkin kita stop itu, mungkin ada lagi beberapa menit untuk kita ada kemungkinan soal jawab yang ini. Silakan monggo dengan disambi minum. Ya, silakan. Mewakili tuan rumah. Partai kedua, somai. Nah, somai boleh. Soto Lamongan. Lamongannya enggak ada. Soto aja ya. Melanjutkan yang tadi lagi singkat saja. Ya. Tadi kita disebutkan syarat dan pentingnya sholat tadi ada 6. Tapi Ustaz belum menyebutkan 1. Baru 1, betul. Boleh ditambah 5 lagi. Lah sampai jam berapa? Makanya singkat saja atau mungkin 1. Oke, lain kali selalu kita bincangkan secara mendalam. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Harus hadir hati kita kepada Allah Subhanahu sebelum kita sholat. Yang kedua adalah tafahum. Jadi dia memahami apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Karena itu orang tasawuf, kalau orang itu sholat, tapi dia itu nggak mengerti apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, maka bagi mereka batal dengan sendirinya. Sama dengan orang mendem, mabuk. Padahal orang kalau mabuk tak sah salatnya. Maka yang kedua adalah tafahum. Jadi pertama adalah hudurul qalbi, kedua ini adalah tafahum, yang ketiga adalah khauf. Jadi dia mesti disertai dengan dia sentiasa selalu takut ketika dia sholat. Takut apa? Takut dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sholatnya tidak diterima. Takut kalau dia sholat tetapi tidak ada gunanya. Takut macam-macam lah. Sudah 3 ya? Nah, saya tambah 1 lagi, roja. Yang kedua adalah roja. Bukan rujak, tapi roja. Yaitu penuh dengan harapan ke atas kebaikan Allah, husnudzon kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi kepada siapapun, bahkan dia tidak pernah dan tidak akan menzalimi kepada zatnya sendiri. Yang 3 disimpan. Dua lagi disimpan. Ya. Biar datang 2 minggu lagi. Ada yang lain silakan. Lo traveling nggak, Han? 2 minggu lagi lo traveling nggak? Udah ada. Monggo. Kalau tidak ada, Yang paling penting hari ini. Cuma 4. Iya, guanya masih di Oh sini. gitu ya. Gua disimpan. 2 minggu lagi ya. Ya balik bro. yang lain monggo. Seharian. Monggo biar nggak berjanjir. Saya tuh mau nanya tapi bingung. Memikirkan banjir di Jakarta ya. Kalau nggak secara ilmunya Enggak. ketinggian. Bingungnya kan dengar ceritanya Ibnu Hajar tadi loh. Inspirasi. Oh, Ibnu Hajar yang bandingannya kalau Imam Bukhari pakar hadis, dia sampai enggak sempat untuk kawin. Ibnu Hajar pakar hadis tapi istrinya 4. Itu yang bikin pijet. Ibnu Hajar itu masuk salaf. Hah? Masuk salaf. Enggak, maaf. Dia kan baru tahun 2000 berapa tuh? 800-an. Tapi kan Baca kan memang belajar dari Imam Bukhari kan? Ya, iya, Selalu. Rantan. Ibnu Hajar itu
ini siswa ataupun mahasiswa alumni Al-Azhar juga. Oh dia loh, hidup kan tahun 800-an. 700 hingga 800 Hijriah. Azhar sudah wujud. Oh, 14 ya, sampai 400-an ya. Ya, jadi Ibnu Hajar itu termasuk alumni Azhar, termasuk Imam Suyuti itu semua alumni ini. Soalnya Azhar. Ini hebat Al-Azharnya ya. Alumninya bagus-bagus. Ya Azhar emang hebat. Termasuk siapa nih? Kalau yang sekarang dekat Leiden tuh, kalau Itu Al-Azhar juga. tapi kan sudah dicabut kedoktorannya dari Azhar. Siapa? Yang selalu ke Indonesia tuh, yang dari Leiden, Indonesia Leiden di Belanda. Indonesia. Hah? Oh yang ini yang rame kasus itu anak itu. Apa tuh ya? Lupa saya. Ya pokoknya dia termasuk pakar apa nih? Tokoh tafsir Abu Zaid. Betul. Wah, lu tahu nih. Azhar. Mungkin kita dengar beliau. Abu Zaid, Abu siapa? Ada sambungannya kok. Nasir Hamid Abu Zaid. Dia ditarik balik ke doktorannya dari Azhar. Saya dengar beliau ini ahli apa sejarah Islam. Dokter sejarah Islam. Iya. Mungkin kasih tausiah sedikit kita dengar. Monggo. Sekalian perkenalan. Monggo Ustaz. Kita juga kenalan semuanya. Masih ada waktu 5 menit pas lah. Nah, ini juga ahli Ustaz, tapi animasi. Monggo Ustaz. Monggo. Ahli surga. Ini ahli surga. Amin aja. Oh, Jokowi ahli banjir. Monggo Mas. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang studi dibandingkan fatwa MUI, fatwa Muhammadiyah dan fatwa NU. Wah, keren. NU MUI Muhammadiyah. Keren. Masih punya Bocorannya bisa direkam dulu kayaknya. punya lembaga fatwa. Iya, betul. Fakultas hukum, tapi fakultas hukum. Di sini saya masuk sebenarnya jurusannya mulai studies. Tapi karena itu ada klaster agama, sastra dan politik, saya masuk di klaster agama. Supervisornya siapa, Ustaz? Profesor Nur Aisyah. Nur Aisyah. Ya. Satu, lalu ada Namanya sama. Saya atau dia? Sangat mengejutkan ternyata. Ini surga lebih tinggi lagi. Lanjut. Monggo terus. Mas Boy ya. Masih dikit, Pak Boy. ya itu yang saya kerjakan. Tentang fatwa MUI, Muhammadiyah dan itu tidak semua fatwa tapi fatwa-fatwa yang satu. Yang saya teliti ada fatwa tentang pluralisme ya. kemudian ekonomi syariah dan Islam dan sains teknologi. Tapi saya nggak berhasil. Dengan saya kerja aja dan langsung dibikin. Yang saya ini sebenarnya kepada apa ya? Banyak studi yang melihat metode fatwanya, tapi saya lihat satu dampak sosial Kasus ya. dan ideologi dibalik masing-masing fatwa ini. Jadi mungkin bisa Kalau NU itu ada ideologinya juga ya? saya kira setiap ide ada ideologinya. Ya. Dan fatwa itu kan sebenarnya dalam kajian saya fatwa itu untuk pengetahuan yang pasti didorong oleh ideologi. Mesti. Jadi misalnya Muhammadiyah. Dan fatwa tidak wajib diikuti Nah kan? itu yang Oh nggak wajib kan? Enggak. Katanya kalau mufti mesti diikuti. Enggak. Enggak juga ya? Enggak wajib. Hukumnya enggak wajib mengikuti fatwa. bukan yang minta pun Ustaz Mirza, Hasan, yang no. minta sekalipun nggak wajib. Enggak Jadi buat wajib. apa ada fatwa kan? Kalau nggak diikuti. Ya? Buat Apa ada fungsi fatwa? fatwanya? Untuk wacana. Hasan Oh jadi Mirza. No. pertimbangan Wacana. Wacana dan fatwa itu, tapi selalunya fatwa itu akan menyelesaikan masalah.
Tapi kalau Syiah wajib ya, fatwa imamnya dia wajib itu. Itu lain. Lain ya. Ya, dalam kaidah usul fiqh kalau nggak salah fatwa itu tidak harus, maksudnya tidak wajib. Cuma mungkin ini sebagai sharing saja. Sebaik-baiknya di mana komunitas seseorang itu berada di dalam sesuatu dalam satu tempat, hendaklah dia lebih mencari pada fatwa dari setempat yang ada dalam hal bukan akidah lah. Kalau begitu, insya Allah nanti orang itu akan bisa baik. Sebabnya apa? Itu sesuai dengan peribahasa di mana langit di mana bumi dipijak, disitulah langit harus di. Kacanya pecah udah. Sudah benar itu. Sangat bagus itu. Apa? Sudah berapa tahun? Ini tinggal 3 semester lagi. Oh, jadi berapa tahun? Totalnya 4 tahun total. Masih Scholarship dari mana? NUS. NUS juga. Dulunya di Siapa? Indonesia belajar di mana? Saya S1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Paham. Dan ngajar di sana juga. Statusnya masih Di fakultas apa? agama. Syariah. Terus S2-nya di sana juga? S2 saya di Australia. Ya, Australia di NUS. NU. Anu. Anu. NU ya, NU juga. NU juga. Afiliasinya. Afiliasinya. Jelas sponsornya siapa? Jelas sponsornya. NU NUS. NUS. Malah juga nggak belajar Wahabi. Hasan. No. Nggak boleh. Nggak mau pulang. Oke. S5 Baik. Saya dari Lamongan. Lamongan di mana? Lamongan. Lamongan daerah Paciran. Yalah, di mana? Di mana? Lamongan sebelah mana? Paciran. Enggak berani tadi ngaku. Gondong. Daerah pantai. Banyak ikan di situ. Banyak pasar ikan. Gondong. Don enggak salah. Gangster. Don. Siapa namanya? Saya mainnya di sana nggak boleh di sini. Nak. Keluarga saya dari Tikung, Mbak. Oh iya. Ayah, kakek, Di kamar, di kamar. adik, istri juga. Ini anak saya juga lahir di Tikung. Saya doang gitu sih. Ada saya punya kawan itu orang Boyan. Orang Boyan yang ambil S3 di UM. Ambil syariah. Siapa namanya? Orang Bawean. Oh, bukan ya. Dia dosen di ini di UIN Malang. Rofik, ya. Kenal nggak, sama? Rofik. Kalau nggak bahasa Arab juga. Ya? Tiganya kan bahasa Arab apa tafsir. Kacang juga. Tafsir jihad. Oh iya. Namanya bukan Rofik, itu panggilannya. Siapa tuh panggilannya? Panggilannya bukan Rofik, panggilannya. Bukain. Ya. Di sini. Siapa panggilannya ya? Orangnya kecil. Panggilan berisik masalahnya. Panggilannya bukan di sana. Panggilannya bukan Rofik, Mas. Saya nggak tahu kalau panggilannya ya. Nah, orangnya agak gelap tapi kecil. Saya kira Malaya kan? Bilang aja. Juni Malaya dia dapat beasiswa dari UIN juga. S2-nya dari Tiga. Susah. Apa bukan S1-nya yang diajar? S1-nya ada S2 di ini. Ya, betul. UM, S3-nya di. Susah banget ya kita. Siapa tuh namanya? Panggilannya itu Rauf. Panggilannya bukan Rauf. Sekarang sudah pulang kok. Ya kemarin ketemu waktu ada beberapa ya itu dia kayaknya mengkaji tentang